Oke, gas. Oke, selamat sore. Sore. Sore, Bang. Sore, Bang JJ, sore. Terima kasih buat kesempatannya di sini untuk tugas kelompok kita, yaitu tentang analisis isu. Nah, yang pertama itu ada poin mengidentifikasi isu, di mana kita bisa menilai isu-isu yang bisa kita angkat, bisa dari luar organisasi ataupun di dalam organisasi. Untuk itu, setiap teman-teman untuk mengambil isu utama, kita juga diminta untuk mengusulkan isu kita masing-masing. Untuk yang pertama, memaparkan isunya boleh pada saudara Cantika. Eh, Empat, kami persilahkan. Apa belum, Boy? Kenapa belum di Zoom? Lihat screen aku. Udah, Cik? Oh, udah. Nah, jadi di sini aku ngambil isu masih kurangnya pengelolaan peralatan hard yang tidak dipakai. Nah, jadi di kantor pencarian di kantor MIAS ini identifikasinya pemisahan peralatan hard itu masih kurang. Jadi masih bercampurnya itu yang masih bagus dengan yang tidak itu masih bercampur di satu tempat. Makanya aku mau ngambil isunya ini. Jadi istilahnya nanti kayak dibuat dibuat ditaruh di gudang atau di kotak supaya itu dijadiin satu gitu. Jadi kan nggak bercampur gitu satu sama lain. Yang membuat nanti yang ada ketika kita memakainya, ketika kita memakai yang rusak tadi jadi terpakai gitu. Nah, penyebab-penyebab utamanya itu penyebab utama pemesanan hard yang tidak terpakai indikator adalah untuk menjaga keamanan, keandalan, dan efektivitas peralatan dalam operasi penyelamatan. Kurangnya pemeliharaan secara rutin, kurangnya pemeliharaan secara rutin terhadap alat-alat tersebut menyebabkan kerusakan yang bisa mengakibatkan alat tidak berfungsi. Selanjutnya, cara pengaplikasian alat tersebut tidak optimal, misalnya barang-barang metal sudah pernah jatuh sehingga ada kerusakan yang tidak kasat mata, tetapi masih kita gunakan dapat mengakibatkan kurangnya safety ketika digunakan. Nah, kenapa itu harus diselesaikan? Dampaknya itu harus jelaskan dampak yang akan terjadi jika tidak segera diselesaikan. Resikonya itu yang pertama keselamatan kita. Penggunaan alat rusak dalam operasi high engine rescue meningkatkan resiko kecelakaan fatal bagi tim penyelamat dan korban karena kemungkinan alat gagal saat operasi evakuasi di ketinggian. Apalagi kita yang masih CPNS kan memulat das. Jadi ini pasti beresiko kali nih kalau masih dipakai alat-alat yang enggak yang udah rusak itu. Soalnya kan pernah ambil gue di di kantor ini. Terus menurunnya efektivitas operasi alat yang rusak dapat menghambat kelancaran serta ketepatan proses penyelamatan serta evakuasi korban dari area vertikal sehingga operasi menjadi lambat dan kurang efektif. Selanjutnya ada kesulitan dalam manajemen peralatan. Tidak memisahkan alat rusak dari yang layak pakai, layak menyulitkan pengelolaan inventaris, perawatan, pengecekan kesiapan alat sehingga mempengaruhi respon SAR secara keseluruhan. Eh, Penyelesaiannya dengan membuat penanda bagi peralatan yang nggak layak. Habis itu membuat kode QR yang di dalamnya berisi tentang kondisi alat tersebut gimana. Habis itu sediakan ruang atau rak khusus untuk meletakkan alat-alat yang tidak dipakai. Nah, ini metode yang aku pakai. Aku menggunakan Fishbone. Materialnya alat tercampur tanpa pengecekan, tidak tersedianya label barang. Habis itu orangnya itu
kurangnya pembelajaran safety dan kurangnya kepekaan pegawai, dan metodenya itu tidak ada standar pemisahan, prosedurnya tidak jelas. Nah, habis itu lingkungannya gudangnya tidak terkoordinir dan ruang penyimpanannya tidak memadai. Nah, makanya ketemulah ini judulnya. Nah, guys, gimana? Ini mau kita paparkan semua dulu atau langsung paparkan semua materi aja dulu? Atau gimana, guys? Gimana, Cik? Semua Ini izin Bang, izin Mbak. Itu tadi punyamu udah ada itu belum? Apa keterkaitan dengan agenda 3? Oh iya, kayaknya belum deh. Iya belum, belum aku terkaitin lupa lupa. Lupa. Oh, oke 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 oke. Kayaknya punya kalian dulu deh, nanti aku tambahin punya aku. Kira-kira kira-kira bisa nggak itu disautin sama sama manajemen ASN? Hmm, sepertinya kurang deh mas. Oke, nanti kamu kamu lanjut dulu aja kamu sambil memperbaiki. Habis Iya, itu siapa terserah. oke oke oke. Ya, baik. Terima kasih buat Saudara Cantika sudah memaparkan isunya luar biasa. Cuman tadi kurangnya untuk keterkaitan ya di agenda ketiga itu ya, karena eh, ada kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN di dalam penyelesaian ataupun penerapan isu itu. Ya kita Izin Mas lanjut JJ, ya Mas. keterkaitannya sama manajemen ASN atau kedudukan dan peran ASN ya? Iya Mas. Karena ini kan dari poin dari ngampu kan ada juga Mas. Ya, Berarti dikaitkan dengan manajemen ASN sama eh, manajemen ASN terus kedudukan dan peran ASN gitu atau manajemen ASN aja. betul Mas. Kayaknya seperti kedudukan ASN Mas. Nah, jadi dia seperti bisa kita bahas semua, semua apa ya udah memaparkan ya biar kita saling mengoreksi juga. Jadi lanjut lagi Eh, Oke, jadi punyamu aja J sekarang J. Kenapa Mas? Punya punyamu aja coba Ya baik. tampilin. Mainkan punya JJ mainkan. Bro. Bentar ya Mas ya. Oke baik. Eh, di sini saya akan berikan penerapan dari isu yang bisa kita ambil adalah kurangnya siklus peralatan personil rescuer di loker. Itu untuk identifikasinya di lingkungan saya ambil dari kantor Sarnias ya teman-teman. Nah, di sini peralatan penyelamatan ataupun peralatan SAR itu merupakan elemen penting yang harus selalu siap digunakan. Namun ditemukan adanya kurang proses pengecekan ataupun checklist
peralatan personil rescuer di loker masing-masing personil ataupun anggota. Nah, beberapa personil kerap kali membawa peralatan yang tidak lengkap ataupun bahkan peralatan dalam kondisi rusak tanpa diketahui sebelumnya. Hal ini terjadi tidak adanya sistem checklist rutin maupun pengawasan berkala pada loker setiap personil. Nah, untuk itu, data pendukung itu contohnya seperti kelengkapan APD pribadi ataupun setiap personel belum ada formatnya. Nah, yang ketiga itu penyebab terjadinya isu. Dari beberapa penyebabnya. Uh, yang pertama, kurangnya kesadaran personil terhadap pentingnya kesiapsiagaan peralatan SAR di kantor pencarian pertolongan NIAS. Yang kedua, tidak adanya SOP checklist peralatan yang wajib dilakukan setiap ataupun sebelum dan sesudah operasi di kantor pencarian pertolongan NIAS. Tiga, minimnya pengawasan dari koordinator regu ataupun danru terhadap ketersediaan peralatan setiap personel rescuer di kantor pencarian pertolongan kelas BNIAS. Yang keempat, ada sarana pencatatan manual yang tidak efektif, sehingga status kelengkapan peralatan sering terlewatkan. Yang keempat, ada dampaknya. Bisa kita lihat dampak jika isu tidak segera diselesaikan. Di sini apabila masalah yang tidak diatasi langsung, ya, yang pertama ada efektivitas operasi SAR itu menurun akibat keterlambatan persiapan dan kurangnya kelengkapan GR atau menurunnya respon time Kanser NIAS dalam operasi SAR. Nah, yang kedua, reputasi instansi menurun apabila penanganan SAR menjadi tidak optimal. Di sini contohnya, jadi pelayanan publik kepada masyarakat itu menjadi kurang baik ataupun kurang enaknya dilihat masyarakat karena kurang sigap. Yang ketiga, menurunnya kesiapsiagaan pada setiap personil di Kansar kantor pencarian pertolongan NIAS. Untuk itu ada di nomor 5 rekomendasi penyelesaian isu. Nah, untuk mengatasi isu ini beberapa rekomendasi yang dapat kita terapkan antara lain yaitu penerapan SOP checklist peralatan, membuat penerapan SOP pengecekan peralatan rescuer yang wajib dilakukan sebelum dan sesudah operasi, memberikan sanksi ringan hingga tegas untuk personil yang tidak melakukan checklist. Nah, yang poin kedua itu digitalisasi sistem checklist. Itu mengembangkan aplikasi internal berbasis mobile atau web untuk melakukan checklist peralatan secara real time. Nah, setiap personil wajib melaporkan kondisi peralatan yang tidak tersedia melalui aplikasi tersebut. Jadi dia setiap kita buka itu terus update dia. Nah, yang poin yang C itu menunjukkan penunjukan petugas kepada petugas khusus ya, menunjukkan piket siaga rutin untuk cross check kembali pada loker setiap personil. Nah, poin keenam, teknis analisis yang digunakan, yaitu kita pakai fishbone. Di bawah ada nanti diagram fishbone. Lanjut dulu, Chan. Lagi, bentar. Lagi. Bawah. Dari sini ada dari tugas kelompok kita, dari poin. Nah, poin analisis isu itu yaitu fakta yang sebenarnya pada lapangan itu benar-benar terjadi, yaitu kurangnya siklus peralatan personil rescuer di loker sehingga kurangnya optimal dan kesadaran rescuer untuk kesiapsiagaan itu. Nah, kedua, dampak yang ditimbulkan bila tidak diatasi tadi udah, ini saya lengkapi lagi ya. Ataupun di sini juga menurut efektivitas operasi SAR juga. Lanjut. Untuk pihak yang terdampak, pihak yang terdampak ketika kita tidak mengatasi itu langsung yaitu personel rescuer. Mereka akan mengalami penurunan kesiapsiagaan dan mungkin menghadapi risiko saat operasi jika peralatan tidak lengkap atau rusak. Instansi ataupun kantor Satgas, reputasinya dan efektivitasnya operasionalnya di instansi secara keseluruhan itu akan menurun.
di masyarakat. Sebagai penerima layanan SAR, masyarakat akan terdampak oleh respon kita yang lebih lambat dan penanganan yang kurang optimal seperti yang saya katakan tadi. Itu keterkaitan isu tersebut dengan pembelajaran agenda 3 adalah, nah di sini poinnya, keterkaitannya itu sebagai kedudukan dan peran ASN. Isu ini secara langsung berkaitan dengan peran ASN sebagai pelayan publik, nah, dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN harus mampu memberikan pelayanan yang prima dan profesional. Nah, kurangnya checklist peralatan menyebabkan kesiapan personil menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas operasi SAR dan menurunnya respon waktu. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan yang efisien dan cepat. Selain itu, ya, isu ini juga mencerminkan kurangnya kedisiplinan seorang personil pada kesadaran sebagai ASN yang memiliki komitmen mutu. Peralatan yang tidak lengkap ataupun rusak menunjukkan rendahnya kesiapsiagaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Nah, jadi di sini peran ASN dalam mewujudkan smart governance ini adalah untuk mengatasi isu tersebut dan mewujudkan smart governance. ASN memiliki peran penting, uh, yaitu tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, digitalisasi sistem checklist. ASN dapat berperan aktif dalam mengusulkan dan mengimplementasikan sosial digital, seperti aplikasi berbasis mobile, web, untuk checklistnya, peralatan secara real time. Ini sejalan dengan konsep smart governance yang mendorong penggunaan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja kita. Dengan adanya sistem digital, data kelengkapan dan kondisi peralatan dapat dicatat secara akurat. Berarti pencatatan manual yang tidak efektif itu. Peningkatan pengawasan ASN, khususnya koordinator regu, harus meningkatkan apanya dia, mutunya. Untuk itu langsung saja ya direkomendasi solusi. Pada isu ini banyak sekali, tapi poin-poin pentingnya bisa nanti kita rangkum kembali. Coba Bapak. Oke, di sini karena punya saya juga panjang kali lebar, mungkin kita bisa berkoordinasi untuk pilih isu yang bisa kita angkat yang bagus. Cukup sekian hasil penerapan dari isu saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya lanjut kepada baik, untuk masukan dari rekan-rekan bagaimana? Cukup baik sih menurutku sih tadi sih, lengkap sekali ya, luar biasa. Cukup cukup. Udah ada itunya juga apa keterkaitannya juga, jadi bagus. Kalau aku paling ini sih kata-kata SOP ini. Soalnya kemarin kan waktu sama Pak Yusuf SOP ini nggak boleh dipakai pada saat aktualisasi. Nah, SOP mana tadi ya? SOP itu sebenarnya yang nggak boleh dipakai itu di judul atau di kalau kayak gini boleh. Gimana guys? Menurut kalian? Kata-kata SOP ini aja sih sebenarnya aku. Kalau aku sih nggak Boleh, apa-apa. boleh. Bisa nanti kita revisi Berarti juga. boleh ya. Berarti memang oke, aku cuma itu aja sih di SOP ini aja. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut untuk ini kita lanjut yang lain. Nah, untuk saya di sini dulu, nanti kita berikan masukan masing-masing. Kita lanjut kepada Chandra. Ini tinggal 7 menit lagi ya guys. Nggak bakal cukup 7 menit. Gimana ya?
Ya, jadinya yang presentasi ini aja bang kayak poin-poin pentingnya aja disebutin. Jadi nggak kelamaan nantinya. Chandra, mute dulu Chandra. Kayaknya ulangin lagi aja apa ya, karena udah 5 menit lagi. Ada nampak waktunya 5 menit lagi katanya gitu. Mana sih? Oh iya 6 menit lagi guys. Kayaknya poin-poinnya aja sih. Chan jelasin Chan. Oke, baik. Di sini izin menjelaskan tentang isu saya. Analisis isu yang saya ambil itu pemeliharaan dan checklist rutin pada LCR atau Landing Craft Hardware. Deskripsi isunya itu saya ambilnya dari kantor kita, kantor Sarnias. Karena di kantor Sarnias banyak mungkin LCR yang kayak bocor, nggak ada ini. Pokoknya gear-gearnya ada yang kurang karena nggak ada SOP kayak checklist rutin atau pemeliharaannya. Jadi langsung aja ke penyebab terjadinya isu ke bawah. Isu ini terjadi karena kurangnya ini dikit. Kurangnya kesadaran personel terhadap pentingnya kesiapsiagaan LCR sebagai salah satu alat SAR di kantor pencarian dan pertolongan NIAS. Tidak adanya SOP checklist dan jadwal rutin pemeliharaan LCR yang wajib dilakukan setiap setiap sebelum dan sesudah operasi di kantor pencarian dan pertolongan NIAS. Tidak adanya pencatatan sehingga status kelayakan siap atau tidak layak LCR digunakan itu tidak ada. Dan dokumentasinya itu minim. Oke, lanjut. Jadi dampaknya jika isu ini tidak segera diselesaikan akan berakibat seperti efektivitas operasi SAR menurun akibat keterlambatan persiapan Halid, menurunnya respon time di Kansarnias, reputasi instansi menurun apabila penanganan SAR menjadi tidak optimal, dan menurun kesiapsiagaan di Kansarnias. Enggak, nek yang bikin. Untuk rekomendasi penyelesaian isunya seperti di sini saya menerapkan penerapan SOP checklist dan pemeliharaan rutin untuk LCM, digitalisasi sistem checklist, dan penunjukan petugas khusus. Turun. Ya, teknik analisis yang digunakan yaitu fishbone diagram. Ya kurang lebih langsung aja itu kurang lebih seperti ini. Anda tinggal lanjut. Jadi apa ya? Kesimpulannya itu coba aku. Jadi kesimpulannya masalah kurangnya checklist dan pemeliharaan pada LCR yang merupakan salah satu alut SAR yang sangat penting dalam melakukan operasi SAR merupakan isu krusial yang dapat berdampak pada kesiapsiagaan, respon time, dan efektivitas operasi SAR. Kalau untuk keterkaitannya pelayan- sama agenda berapa? Agenda 3 ya? Sama agenda 3 itu kalau untuk di manajemen ASN-nya sendiri ada, yaitu perencanaannya, karena kan belum ada SOP checklist dan pemeliharaan LCR. Di situ juga ada untuk pengorganisasian. Pengorganisasian itu seperti tidak ada petugas khusus yang ditunjuk untuk memastikan LCR itu bisa dipakai apa enggak. Selanjutnya itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya karena personil itu kurang kesadaran untuk melakukan checklist. Di situ juga mencerminkan lemahnya disiplin dan budaya kerja. Kalau untuk keterkaitan dengan smart ASN-nya seperti profesionalisme. Karena ASN itu harus disiplin dan konsisten.
karena ASN harus disiplin dan konsisten dalam melakukan checklist dan pemeliharaan dari CR agar si agar siap operasi setiap saat. Udah mungkin itu aja sih, kurang lebih menghemat waktu Oh, juga kan. oke. Baik, terima kasih buat Saudara Chandra. Poin-poinnya sudah terkumpul sehingga kita bisa menyimpulkan nanti isu yang kita angkat. Untuk yang lain bagaimana? Masih kurang keterkaitan manajemen ASN kayaknya punya Chandra. Iya, setuju. Bagiku kayak lebih ini proper dan kompleks tentang ini sih tentang isunya masih aja sih untuk isunya. Ya ini keterkaitan dengan waktu yang udah selesai. Nanti kita join link yang baru untuk share hal sama aku ya. Nanti kita Oke, Oke, presentasi juga. Mas. Kita bikin Zoom yang baru. Oke, lanjut Mas, lanjut. Oke, Mas. Mama, Cian lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kesempatannya kita lanjut ya teman-teman. Eh, untuk ini presentasi siapa? Mas Mas Jawa. Oke, dipersilahkan. Oh, secara rekan-rekan, di sini saya mengambil isu tentang kurangnya monitoring ketersediaan BBM dan kendaraan. Identifikasinya jelas, itu dan aktual ya, sesuai dengan apa yang saya alami di kantor. Kurangnya monitoring ketersediaan BBM pada kendaraan. Ini merupakan suatu hal yang krusial ya, makanya aku bikin isu ini. Lanjut Cantika, Bapak. Ketersediaan BBM itu bagian dari standar operasional ya, yang atas. Nah, ketersediaan BBM bagian dari standar operasional prosedur atau SOP. Resep segan pengisian BBM secara rutin dan terjadwal memastikan kendaraan selalu dalam kondisi siap pakai tanpa harus menunggu pengisian ulang saat dibutuhkan mendesak. Lanjut. Nah, dari itu semua terdapat dampak nih rekan-rekanku. Itu mempengaruhi respon terhadap situasi darurat dan bisa mengakibatkan keterlambatan dan dapat mengancam nyawa korban dan akan terjadinya gangguan operasional dalam melakukan operasi. Itu kalau misalnya nggak diisi BBM-nya ya. Lanjut, lanjut. Lanjut. Bawahnya tadi mana? Ini kan. Ah, udah. Itu instansi dapat merasakan dampaknya kalau kita tuh nggak selalu apa BBM-nya kalau sudah penuhi itu bisa menurunnya kepercayaan publik karena ya telat tadi itu jadi BBM-nya jadi apa apa ya kurang karena BBM-nya kurang itu. Terus, tuh mana ini? Loh, mana yang atas tadi? Belum selesai, Mbak. Belum selesai yang atas tadi. Nomor 3 tadi belum. Nah, ini. Hal ini juga beresiko bagi keselamatan. Yang tadi, Chan. Bawah. 3 yang bawah. Iya, belum selesai. Nah, ini kan aku belum selesai. Nah, hal ini juga beresiko bagi keselamatan. Makanya aku bisa bikin isu ini. Terus, menjaga PPKM kendaraan itu siap siaga adalah krusial lebih menjamin kesiapan operasi dan keselamatan dalam kondisi darurat. Pengecekan rutin BM harus menjadi SOP wajib. Terus yang keempat ini yang keterkaitan dengan agenda 3. Hubungan antara judul aku itu monitoring dan BM dan kendaraan dengan manajemen ASN terletak pada peran aparaturnya. Karena sebenarnya manajemen ASN itu memanajemen pegawai ASN-nya langsung. Manajemen ASN yang baik akan memastikan penugasan dan pengawasan serta pelaporan penggunaan BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel.
ASN bertugas menjalankan prosedur monitoring untuk meminimalkan pemborosan dan penyalahgunaan BBM sehingga mendukung efisiensi dan biaya operasional dan berkelanjutan. Lalu juga bisa menambah penugasan pada apa pegawai ASN untuk selalu memonitoring dan menjaga ketersediaan BBM tersebut. Dengan demikian, monitoring ketersediaan BBM pada kendaraan bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bagian dari manajemen sumber daya ASN atau manajemen ASN sesuai dengan regulasi tiga tadi. Yang profesional dan bertanggung jawab dalam mendukung pelayanan pabrik yang optimal. Lanjut. Rekomendasinya ini ada penerapan sistem monitoring pada kendaraan secara rutin. Terus yang kedua, penerapan pelaporan sesuai level BBM dengan melibatkan teknologi Google Form. Jadi kita bisa ke Google Form. Terus eh, yang kedua ini nanti bisa langsung dipantau, dikirim langsung ke atasan kita. Jadi ke atasan kita tuh langsung aja dari manapun bisa langsung pemantau. Oh yes no yes no. Terus yang ketiga itu mediakan BBM cadangan. Selanjutnya ada teknik fishbone ini. Ya, kurang rapi nih, maaf ya. Jadi malah kayak gini. Iya, ya jadi harusnya ini SDM, terus SDM itu kedisiplinan dan tidak melaporkan kondisi BBM, terus sistem itu tidak adanya pendataan ke digital. Terus yang bawah itu ada lagi, bawah. Ah, metode sama manajemen. Nah ini udah agak rapi ini udah. Gitu sih kalau punya aku. Gimana? Udah mantap Kira Mas, komen. cuman Ini ikannya kayaknya agak rapi dikit ya. ini jadi tupoksi kita atau bukan ya? Eh, Itu ini sih. tup- Ah, tupoksinya paling tentang kesiagaan karena tapi nggak terlalu kelihatan siaganya ya karena kan BBM kan perlu untuk siaga kita ya. standby Paling standby. ya paling di apa ya di tadi aku ada baca yang kamu QR jadi eh, apa yang tadi tentang catatan pengeluarannya itu kayaknya itu bukan tupoksi kita. Soalnya kita kan pernah bahas juga kan ada yang rekan kita mau ngambil tentang catatan keuangan yang keluar atau masuk tapi nggak di ACC karena itu masuk ke sumber daya kemarin. Oke, berarti kayaknya aku juga tadi kurang cocoknya itu waktu apa yang keterkaitan itu yang apa apa pengurangan biaya itu. Jadi mending mungkin nanti kalau Iya, ada itu koreksi aja itu sih. yang aku hapus aja nanti. Pakai. Kita lanjut gimana kawan-kawan? Salah. Gimana Kita Cici? lanjut gas. Lanjut dulu ke Bang Zeril. Ayo Mas Jirel Jirel gas Ada mainkan. izin. Oke, oke, Mas. Oke. Udah aku kirim permintaan, Mas. Oh, kamu nge-share screen sendiri, Mas. Enggak Ya, aku ini. Oh, oke. Ya udah. Oke. Udah aku terima ya. ya. Udah belum? Ini udah ada belum? Udah aku terima share screen-nya. Belum ada. Belum ada ya? Belum. Udah. Hmm. Udah ada. Belum ada, Mas. Belum ada. Udah. Oke, Kelihatan muncul nggak? ya, muncul. Tapi masih gelap. Muncul. Masih gelap. Oke, Udah muncul. ada. Oke, muncul. Nah, ya, ini yang saya bahas di sini ialah tentang efektivitas pemeliharaan rice cooker di Mac. Ya, yang ada rubber boot di atas. Ini Cuk. Ini untuk deskripsi isunya ya kurang lebihnya saya itu kan rice cooker di Mac kalau di sini nih lebih digunakan ini masih ada nggak?
Mas. Masih Bang, Ada masih. Lanjut perbesar lagi. aja mas, besarin. Oh ya, ini. Ah, lah, mana nih? Hah? Oh, gitu. Ada itu ya kayak magnetnya gitu. Oh, yang itu. Ntar, ya pada intinya tuh kayak saya tuh buat checklist rutin perawatan ringan lah, yang kayak ngecek olinya, kapas remnya, terus tekanan bannya. Soalnya saya kalau di Pontianak ini kan lumayan di dekat kota kan, jadi itu lumayan banyak digunakan untuk rescue cardiac-nya. Jadi itu pernah satu kejadian tuh mogok karena olinya nggak diganti. Jadi sebagai nggak karena mungkin ini ya eh, kelalaian untuk merawat eh, fasilitas tersebut tuh kurang. Jadi di sini saya ingin membuat kayak checklist ringan lah untuk perawatan mobil rescue cardiac. Eh, untuk nilai manajemen ASN-nya yaitu ya ada akuntabilitas, dipertanggungjawabkan secara terbuka baik dalam pencatatan kondisi armada, cadang hingga laporan hasil perawatan. Hal ini menciptakan transparansi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Basana profesional dan menjadi kompetensi dalam konteks pemeliharaan air tukar. Diperlukan pemahaman teknis bersama dengan bengkel resmi agar standar keselamatan kerja efisiensi dan efektivitas. Mengingat keterbatasan anggaran dan intensitas penggunaan kendaraan yang tinggi, manajemen pemeliharaan harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat, memanfaatkan sumber daya yang optimal, dan meminimalkan risiko kerusakan saat operasi kedisiplinan. Dah, sekian sekian segitulah Mas tentang nilai-nilai. Tapi di sini saya menggunakan teknik analisis menggunakan metode SWOT, Mas. Itu, terima kasih. Di sini jelas nggak? Apa ada yang kurang? Biar saya jelasin lagi, biar sama-sama enak kitanya. Ini kita harus diwajibkan pakai Facebook atau bisa pakai SWOT ya. Soalnya tadi di deskripsi dalam forumnya fishbone. Iya, tadi ya tadi kan saya tanya itu boleh nggak pakai SWOT? Soalnya yang saya kerjain ini kan pakai SWOT katanya. Ya, kalau emang mau diubah ya nanti saya ubah lagi gitu. Nanti mas. Punya kamu Oh, sama punya JJ kan satu ini, satu isu bisa dibilang ya. Kalau dijadiin satu itu gimana ya? Kalau memang mau, kalau mau diangkat, nggak usah, nggak bisa ya? nggak usah, nggak usah. Ini nanti kita dari 5 ini siapa yang paling urgent, punya urgensi yang paling banyak, siapa yang paling banyak punya urgensi. Jujur kalau untuk isu saya ini rusaknya itu bisa dihitung dengan jari sih mas dalam setahun tuh kayak jarang banget gitu kan karena dipakai juga tiap hari kan. Mungkin yang lebih darurat dan urgent tuh mungkin punya Mas JJ sih yang kayak lebih kompleks juga tadi pemaparannya. Jadi mungkin itu yang agak urgent. Punya siapa Mas Zirel? Mungkin Mas JJ punya Mas JJ tadi itu pemaparannya juga bagus Mas. Cara pemaparan dia juga bagus tentang ke isu dia yang dia bawa itu. Oke, oke. Sekarang itu aja, J. Voting aja dari Cantika, Sandra, aku, kamu, sama Mas Zirel. Voting aja, J. JJ. Sebenarnya dua-dua itu sama-sama dibutuhin sih. Yang punya kamu tadi butuhnya untuk di daerah Pontianak, di punya kami untuk di Kansar Nias. Paling nanti kita masukkan materinya ada collab lah di Pontianak gimana, di Nias gimana. Bisa nggak ya kira-kira materinya? Enggak ya?
Kalau itu kurang gimana sih Kak? Gitu. Untuk kalau emang mau dikolaborasi gitu ya, karena apa ya, kurang lah gitu, kayak kurang pas aja. Jadi nanti takutnya saya tidak menguasai materinya si JJ Asian dan JJ Asian juga tidak menguasai tentang makalah saya gitu. Oke, makasih Mas untuk masukannya. Tapi di sini kita kan pakai pakai apa juga kayak untuk penyelesaian kuis gitu. Jadi yang urgent, yang lebih urgent. Siapa tahu di kantor Pontianak ya isu yang Mas angkat itu lebih urgent kan bisa juga kita angkat seperti itu. Nah, untuk isunya rekan-rekan bagaimana untuk pendapatnya supaya satu isu yang bisa kita angkat. Kayaknya punya kamu aja loh, soalnya lebih kompleks dia kayaknya. Oke, pendapat dari rekan yang lain gimana? Sandra, Itu mumpung sama judulnya dikolabkan aja nggak sih? Biar lebih kompleks lagi. Karena sama isu yang diambil kan. oke, baik. Karena di sini saya mengangkat dia lebih kesiapsiagaan untuk isu Mas Jian juga kesiapsiagaan nanti kita collab bagaimana sempurnanya. Jadi kita bisa ambil jalan tengahnya. Karena dia satu ini ya, satu tujuan kesiapsiagaan. Tadi punya Cantika tentang eh, karena dia untuk keselamatan kan penggunaan karabiner dan semacamnya untuk Mas dari Pontianak dia BBM untuk Sandra BBM aku. CR. Oh, Salah, BBM itu Mas dari sama bom BBM juga. itu. Oh, Iya kan keterkaitan juga dia. Kalau misalnya udah di standby di apa di loker udah standby peralatan BBM untuk mobil kita nggak ada kan sama aja. Kalau kalau aku ya, kalau aku tuh susah sih kalau gitu. Soalnya petunjuknya tuh satu orang, satu judul isu, bukan dua isu digabungin. Ya Iya betul. Mas Jirel, itu Mas Jirel. Ya, bener Mas. Jadi ya yang kayak udah kayak misalnya satu isu ya satu isu aja gitu, nggak perlu gabungin sih menurut aku gitu. Enggak, tadi maksud aku tuh gini, kayak nanti misalnya ada kata kata-kata di materi di tempat JJ itu di kantor Nias, checklistnya kurang, terus di bawahnya itu buat di Pontianak juga begitu, gitu sih maksudnya. Ngerti nggak? Bukan dua-dua judulnya itu dimasukin gitu, tapi hal yang terjadinya aja di kata-katanya itu. Bener nggak sih? Kalau Tapi misal punya kalau nggak Mas bisa, Kalau misal punya Mas Jaja itu kan checklist tentang peralatan di locker. Kalau punya Jirel itu kan checklist 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 mobil termasuk oli contohnya. Masa iya digabungin tau? Masa lo mobilnya ditaruh ke locker? Ada Jang. oh iya, oke oke oke, lanjut lanjut iya, ya kan, iya. jadi Oke. Walaupun punya aku sama Mas Jirel tuh sama tentang mobil. Aku BWM dia oli. Tapi tetap harus cuma satu. Satu aja isu yang diangkat. Punya Mas Jirel atau enggak punya Mas Cici. Kalau aku sih kayak gitu, teman rekan-rekan kayak mana? Kalau aku sih yes. Ya, aku juga kayak kayak setuju sih kayak gitu. Itu tergantung mana yang lebih kompleks menurut masing-masing lah. Jadi cuma ini. Jadi Kalau gimana? aku eh, kalau aku lebih lebih kompleks ke jenjangnya karena loker itu Kak, butuh juga itu. SOP pertama kan SOP pribadi perorangan.
Di sana ada loker, Mas. Mas Daryl. Kebetulan di sini kalau kami yang CPNS itu nggak ada, tapi yang senior tuh ada di atas. Ya, sama kita sama. Jadi nggak tahu, kami juga nggak tahu letak lokernya di mana. Oh iya. Kalian nggak boleh naik-naik ke atas berarti. Ya, belum boleh sih sebenarnya. Eh, Istimewa. Gimana Oke, Pak? Kalau ada lagi Kerjanya? masukan teman-teman? Kalau saya sih kalau lebih ke Mas JJ sih, kayak lebih kompleks gitu ya, kayaknya. Siap, Oke, siap, terima siap. kasih buat masukan dari Mas Gerald dan rekan-rekan semua untuk isu utama yang kita angkat itu dari eh, kurangnya checklist peralatan personil di loker. Nah, itu nanti kita buat juga semalam kan PPT-nya juga kita sempurnakan lagi nanti bagaimana mantapnya nanti masukannya ataupun hasilnya nanti kita share ke grup supaya teman-teman bisa menilai, bisa ngasih masukan juga. gas Oke. kurang apa kita berarti ini sekarang? Kita Pembagian kurang foto ini tugas. biar ganteng. Foto dulu. Foto, 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 foto. Ganti nggak Mas buka kamu? Yuk. Satu, dua, tahan, 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 tahan. Tahan dulu loh. Ulang kali. Udah. Belum nggak bisa dipencet. Ulang, 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 ulang. Ulang, ulang, ulang. Punya punya Mas pencet. Satu, satu, dua, tiga. Oke, Lagi. Habis satu, memori dulu ya. satu, dua, tiga. Pakai. Oke, baik. Terima kasih semua rekan-rekan yang telah menghadiri rapat Zoom ini, telah memberikan aspirasi ataupun pendapatnya masing-masing. Semoga besok kita bisa menampilkan yang luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Sore, Sore, sore. Sore, sore. Istimewa. sore, sore, sore. Istimewa. Kita kurang udah di recordnya di save dulu. Kita kurang apa sih C tadi C punya Muje?